Oke, kita di sini akan mencoba membuat sebuah peta geologi ya. Nah, di sini saya pengen membuat dari tahap awal dulu menginput datanya. Kalau teman-teman dirasa sudah paham banget, bisa di skip aja. Namun bagi yang belum, bisa coba ditonton terlebih dahulu ya. Nah, jadi untuk langkah yang pertama adalah kita coba input data stop site-nya dengan cara add data lalu xy data. Nah, nanti di sini coba dimasukin tuh yang data stop site, lalu di add stop site, di add. Oke, udah. Untuk x field sama y fieldnya biasa standar x sama y. Koordinat jangan sampai lupa di setting juga. Lalu klik oke. Nah, di sini kan masih berupa titik-titik nih. Masih berupa titik-titik, belum ibaratnya belum ada yang namanya simbol litologinya. Nah, di sini perlu kita ubah terlebih dahulu. Caranya ke properties, lalu ke simbologi. Nah, ini ke kategoris. Lalu di sini ada value fieldnya. Kalian bisa lihat. Nah, klik yang litologi. Nah, di sini coba kalian add all value. Nah, di sini ada kan keterangan BLP atau batu lempung. Lalu BLP perselingan BPS dan seterusnya. Nah, di sini coba diedit simbolnya supaya dijadikan gambar seperti halnya BLP nih. Diklik, di open. Size-nya coba 20 aja. Lalu klik OK. Terus di sini BLP perselingan BPS. Begitu seterusnya ya. BLP. Nanti ini bisa di skip aja lah untuk tahap yang ini. Yang penting paham kalian. Nah, ini kan BPS perselingan kalkarenit. Jika misal nggak ada nih untuk fotonya, itu bisa dianggap saja nanti kalian BPS perselingan BLP gitu. Untuk yang kalkarenit ya, bisa diganti aja jadi BPS perselingan BLP. Nah, ini. Kalau misalkan ada ya silahkan. Nah, ini kan BPS sisipan kalkarenit. Coba diganti aja BPS sisipan BLP jadinya. Itu ya. Lalu di sini ada kontak BPS BLP. Nah, di sini ya bisa dilihat BPS BLP. Oke.
Untuk simbolnya kan udah di setting ya sesuai dengan litologinya masing-masing. Nah, coba kita oke dulu. Nah, kalau di sini kan bisa dilihat mereka itu untuk deep directionnya nih atau kedudukannya mengarah ke timur. Belum ada strike deepnya. Nah, untuk mengatur bagaimana kedudukan batuannya sesuai dengan strike deep yang ada, kita coba bisa ke yang ini, menu advance, terus yang rotation. Lalu kita pilih strike. Lalu di sini ada geografik sama arithmetic. Nah, kita menggunakan yang geografik. Oke, lalu oke. Nah, di sini bisa dilihat kan arah deepnya nih yang ini nih ke utara. Lalu yang di sini dia berubah ke selatan. Artinya apa? Di sini ada struktur anti clean secara regional. Oke. Lalu kita coba memunculkan nilai deep dari masing-masing stop site. Caranya coba kita ke labels, klik yang ini, lalu deep. Nah, untuk placement propertiesnya coba kita ganti aja jadi yang ini, apply, terus ini kecil aja 6. Oke, setelah itu kita coba membagi apa ya, batas satuan. Caranya kayak gimana? Caranya coba kita ke katalog. Nah, di sini kita bakal membuat suatu shape file baru yang berformat polygon. Sebelumnya coba mau aku bikin dulu terkait foldernya. Di sini acara 4 ya. Aku mau taruh untuk datanya nanti di acara 4 tadi. Oke. Kita ke extra X. Nah, di sini kita klik OK. Terus kita klik new shape file. Batas satuan. Namanya satuan batuan aja. Untuk feature type-nya kita coba polygon. Lalu untuk koordinat sistem jangan lupa 49 south. Lalu oke. Terus kita edit feature, start editing. Continue aja. Lalu kita ke menu editor, create feature. Nah, ini diklik juga, jangan lupa. Nah, kita pilih yang rectangle. Gambarkan sesuai kotak yang ada, sesuai coveringnya ya. Ini diklik 2 kali sampai warnanya biru. Lalu di save edit. Kita gak usah stop deh, langsung kita potong aja. Nah, di sini kan bisa dilihat untuk batas satuannya itu belum ada, baru kotakan sesuai coupling aja. Nah, nanti kita pengen membagi si kotak ini menjadi beberapa bagian sesuai satuan batuan yang ada. Caranya kita coba pakai tools bernama ini, cut polygon tool. Diklik aja. Nah, di sini kan bisa dilihat untuk litologinya itu secara sederhana didominasi oleh batu lempung dan juga batu pasir. Nah, di sini coba kita bagi saja menjadi 2 satuan, yaitu satuan batu lempung dan juga satuan batu pasir. Oke. Lalu untuk satuan batu lempung ini sendiri dia berada di bagian utara dan juga ada di bagian selatan kafling. Nah, coba kita lihat. Kalau bisa pakai hukum V kalau bisa ya. Nah, di sini udah dominan lempung. Nah, di sini ada kontak ternyata.
Nah, buat geser kanan atas bawah kirinya itu bisa pakai ini aja yang up down di keyboard. Nah, kalau udah klik 2 kali. Nah, di sini sudah terbagi nih yang bagian utara. Oke, kita lanjut yang terakhir. Yang kontur yang di bagian selatan nih. Nah, ini di sini bisa nih hukum V-nya nih. Hukum V yang apa nih? Singkapan batuan kemiringannya searah dengan kemiringan lereng. Kalau masih ingat, coba dipraktekin. Ini kalau misalkan mau back, misal salah nih, Ctrl Z aja. Baik, untuk satuan batuan kita sudah selesai. Lalu kita save edit. Oke, stop editing. Nah, jangan lupa di save untuk filenya. Nah, langkah selanjutnya, karena ini masih homogen, belum dibagi antara BLP dan BPS secara penamaan, nah, makanya kita perlu dibagi dulu open attribute table. Lalu di sini ada add field. Nah, kalau misalkan add fieldnya ini nggak bisa dipencet, coba dicek dulu itu udah di stop editing atau belum. Karena nggak bisa kalau misalkan masih start editing untuk nambah field baru. Nah, di add field, lalu untuk namanya keterangan salah cut ini. Terus untuk type-nya kita pakai teks, lalu klik OK. Nah, selanjutnya coba kita start lagi editing. Nah, coba kita klik satu-satu nih. Misal yang FID 0. Nah, yang FID 0 ternyata bagian yang terselect itu area yang di sini, yang mana didominasi oleh batu pasir. Makanya kita coba beri nama batu pasir. Selanjutnya yang ini. Nah, untuk bagian utara FID 1 ini batu lempung. Lalu selanjutnya yang di sini juga batu lempung. Untuk apa huruf kapital itu jangan sampai beda nih batu lempung yang satu dengan 2. Misal yang batu lempung yang FID 1 B-nya kecil. Terus yang di sini B-nya kapital. Jangan sampai gitu, nanti bakal ribet. Satu-satu ntar simbologi. Oke, udah. Lalu kita save aja. Kita stop. Nah, kita ganti warnanya sesuai litologi yang tadi sudah kita bagi. Caranya ke simbologi. Terus untuk value fieldnya ini kita ganti yang keterangan tadi, terus add all value. Nah, di sini bakal muncul yang tadi kita sudah namain batu lempung dan batu pasir. Batu lempung warnanya hijau. Lalu batu pasir kita beri warna kuning. Klik OK.
Nah, sudah jadi. Nah, di sini stop set yang ini coba kita hilangin aja, karena untuk peta geologi itu kita makainya stop simbolnya itu yang strike deep. Nah, ini kenapa jangan dihapus, biar nggak usah bikin-bikin lagi. Itu sebenarnya teknis sederhana aja, life hack. Nah, coba kita masukin 2. Oke. Nah, yang ini kita coba edit simbol, nah, picture, terus yang logo strike deep nih, mana sih? Nah. Oke. Nah, ini kan masih ke timur, jangan lupa nih rotationnya. Nah, di advance, strike, oke, oke, sama labels juga, strike, deep, sorry, terus change, oke, sudah. Nah, untuk peta geologi sendiri ini udah jadi untuk batas satuannya. Sekarang kita bikin penampang. Nah, kenapa kita perlu bikin penampang? Karena peta geologi itu wajib yang namanya ada penampang untuk merepresentasikan kondisi bawah permukaannya. Caranya, coba nanti dicari nih yang 3D analysis. Kalau misalkan belum muncul, ke ini customize, terus toolbar, ini checklist yang ini 3D analysis ini. Nah, sudah. Ini si Demna Scaffling ini coba di checklist dulu, save. Nah, ininya juga jangan lupa nih Demna Scaffling. Nah, sebelum kita menyayat, kita tentukan terlebih dahulu nih file yang mana nanti hasil sayatan itu tersimpan. Kita klik option, lalu di sini ada icon folder, kita klik. Nah, nanti kalian bisa custom di mana, bebas untuk penyimpanannya. Sini aku pengen yang di acara 4 ini. Oke. Nah, ini. Bentar. Ini klik ini. Oke. Nah, sudah. Kita sudah menentukan folder yang ada. Lalu selanjutnya kita klik OK saja. Nah, setelah itu kita coba cari yang namanya interpolate line. Nah, yang ini. Kalau misalkan nggak nemu nih di sini nih, coba cari-cari aja, terus cari yang interpolate line. Nah, diklik nih. Kita coba menyayat dari sini. Nah, udah kan? Kalau udah diklik 2 kali. Nah, nanti bakal muncul garis seperti ini. Setelah itu, kita coba cari yang namanya ini, profile graph. Lalu kita klik. Nah, nanti muncul gambar seperti ini. Nah, di close, langsung di close aja. Nah, kenapa kita perlu mengklik itu? Karena untuk memunculkan file hasil sayatannya perlu diklik yang tadi tuh, yang si profile graph-nya. Kalau enggak, nanti nggak bakal muncul. Oke, setelah itu kita coba cari. Nah, di sini acara 4, tadi kan nyimpannya di acara 4. Nah, nanti tuh nama filenya itu PG1. Nama hasil sayatannya itu PG1. Nah, kita masukin yang format SHP file ke dalam ArcGIS. Nah,
Nanti kalau kita zoom, ini tuh merupakan sebuah kumpulan titik-titik yang menjadi sebuah garis isi PG1 ini. Oke, setelah itu oh ya, karena di sini ada struktur lipatan, coba di sini aku pengen bikin juga terkait sumbu lipatannya. Namun di sini karena biar cepet aja, jadi nggak perlu yang namanya memakai kaidah-kaidah biologi seperti pada umumnya. Jadi hanya interpretatif kasar saja. Nah, caranya kita coba buka yang mana sih? Acara 4. Jadi mana ya? Nah, ini di acara 4. Terus kita bikin save file baru. Nah, di sini kita namain menjadi sumbu lipatan. Karena nanti ini berfungsi buat direkonstruksi penampangnya. Lipatan, lalu untuk fiturnya kita polyline ya, jangan lupa, bukan poligon. Terus koordinat, klik OK. Kita edit feature, continue. Nah, coba kita di sini lihat daerah mana sih yang kira-kiranya itu menjadi sumbu lipatan. Nah, kalian bisa lihat nih, di sini itu deepnya kan ke utara, relatif ke utara, sementara di sini sudah ke selatan. Nah, kemungkinan sumbunya itu di daerah antara kedua singkapan tersebut. Nah, ini coba kita ikutin aja. Kayak misalnya contohnya dari sini nih ya. Nah, sudah kita bikin sumbunya. Selanjutnya kita save, lalu stop. Nah, ini kan di sini masih garis biasa. Coba kita edit terlebih dahulu. Nah, di sini coba di search sama kalian anti clean. Nah, di sini ada nih. Klik yang ini, anti clean. Ini 2. Terus kita edit simbol. This. 1. Nah, di sini kan udah ada sumbunya. Kurang gede kayaknya ini. Oke. Sekarang sudah terlihat. Nah, langkah selanjutnya ini bisa kita delete aja. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat sebuah penampang. Caranya kita buka yang ini, PG1 Open Attribute Table. Lalu kita ke table option dan mengekspor data tersebut. Nah, di sini coba kita tentuin dulu untuk foldernya. Di sini acara 4 standar. Nah, untuk save as type-nya kita pakai text file. Ini coba kita namain sebagai ya, topografi lah. Jangan sayatan. Nah, sayatan aja. Lalu kita save, oke, lalu no.
Kemudian kita coba insert data frame. Nah, untuk data yang tadi yang barusan kita ekspor itu coba kita input ke dalam ArcGIS-nya. Caranya add data xy data. Masuk ke folder yang tadi. Cara 4 sayatan add. Nah, ini untuk x field sama y fieldnya jangan lupa nih. Untuk yang x itu M, terus yang y itu Z. Ini koordinat ternyata udah. Oke, nah ini merupakan representatif dari hasil sayatan kita tadi, relief dari DEM-nya. Nah, setelah itu kita coba balik lagi ke layers yang awal. Nah, di sini coba kita ingin menentukan batas satuannya terhadap penampang nanti. Nah, maksudnya apa? Coba kita praktekkan dulu biar lebih kebayang. Nah, coba kalian nanti cari yang namanya ini, identify. Tools bernama identify, logonya kayak gini. Nah, ini berfungsi untuk mengidentifikasi suatu save file tertentu. Nanti data-datanya bakal kebaca sama tools tersebut. Nah, di sini kan ada nih titik yang mana dia letaknya di antara satuan batu pasir dan juga batu lempung. Nah, coba kita klik titiknya. Nah, PG1. Untuk titik tersebut ternyata FID-nya 41. Nah, dari data tersebut coba kita catat bebas di mana. Misal 41 batas satuan. Oke. Lalu untuk nah, di sini ternyata ada nih sayatan yang mana dia terletaknya di antara sumbu. Pertanyaannya mau milih yang ini atau yang satunya, bebas. Terserah saja, yang penting yang paling dekat yang mana. Nah, diklik ternyata FID-nya 203 sumbu lipatan. Lanjut batas yang sebelah utara. Batas yang sebelah utara sini. FID 377. Nah, untuk FID ini masing-masing dari kalian juga angkanya bakal berbeda. Tenang aja. Tadi berapa sih? 377. Oke. 377 batas satuan. Nah, setelah itu coba balik lagi ke PG1. Kita open attribute table. Keterangan teks. Oke. Tadi FID berapa aja? Di edit feature dulu, start. FID 41. Coba kita cari yang 41. Nah, ternyata di sini. 41 itu sebagai batas satuan. Selanjutnya FID 203 sumbu lipatan. Kemudian ada yang namanya 377 untuk batas satuan. Nah, yang ini sumbu lipatan batas satuan, sorry. Oke, kita clear selection aja. Terus kita
save, edit, kembali, terus kita ekspor kembali 4 text file, Bantas, save, oke. No, di sini mungkin akan ada yang bertanya, kenapa nggak batasnya aja sekalian di awal ditulis di sayatan. Nah, nanti itu sebenarnya bakal ada bug di ArcGIS-nya itu sendiri ketika kita bakal mengubah format dari points to line, makanya dipisah. Itu dari ada bug tersendiri dari ArcGIS. Sebenarnya kalau misalkan nggak ada bug, ya saya juga pengennya langsung sekalian aja. Itu. Terus kita add data, nah ini yang batas MZ, lalu klik OK. Nah, si batas ini nanti coba kita pengen munculin nih labelsnya di keterangan. Nah, di sini kan ada batas-batas. Nanti kalian bakal paham kenapa kita perlu membatasi dari si sayatannya. Setelah itu, coba kita ke menu search. Coba kalian nanti klik points to line. Points to line, lalu search. Yang ini data management. Nah, untuk inputnya yang sayatan, yang pas awal banget. Nah, untuk yang output, ini ada bug lagi dari ArcGIS. Jadi kita nggak bisa pakai default dari ArcGIS itu sendiri karena bakal fail atau nggak bisa nanti ke input si line-nya itu. Nah, makanya kita perlu bikin folder. Bukan bikin folder, tapi nentuin folder punya kita sendiri, nggak default dari ArcGIS-nya. Kita yang acara 4 aja. Sayatan, kita klik save, lalu oke. Nice, udah. Nah, jadinya garis kan. Yang awalnya titik-titik nih kalau di zoom, jadi garis. Oke. Langkah selanjutnya coba kita bikin penampangnya. Penampang ke bawahnya. Nah, caranya kita bikin save file baru. Cuman untuk yang save file kali ini kita menggunakan polygon. Nah, untuk tipenya subsurface, anjay gaya banget. Lalu kita koordinatnya biasa standar, klik OK. Nah, si subsurface yang kita baru buat itu coba kita start edit. Terus cari yang namanya tools. Nah ya, kok nggak mau. Ntar ini ada bug lagi nih kayaknya, nggak bisa diapa-apain. Oh, yang ini belum dimatiin kayaknya. Nah, lupa. Nah, coba kita start editing. Set, kita ke editor, create feature. Nah, yang subsurface. Caranya coba awal-awal kita pakai tools bernama ini nih, trace. Nah, kita klik. Nah, tadi kenapa perlu membuat polyline dari points to line? Nah, itu supaya biar nanti kita bisa nge-trace ini nih. Memudahkan kita nih. Ini sampai ujung. Nah, setelah selesai, sebenarnya ini kayaknya
di ujung. Nah, udah sampai ujung kan? Kita klik sekali, jangan 2 kali. Klik sekali, tek. Nah, warnanya hijau. Kalau klik 2 kali nanti warnanya biru. Oke? Terus kita yang ini. Stretch segment. Kira-kira aja. Nah, kalau udah, ini klik 2 kali baru. Nah, nanti warnanya biru. Setelah itu kita save, edit, stop. Ini penampangnya udah rada jadi dikit. Selanjutnya coba kita membagi si batas-batasnya. Ini dipnya ke selatan, yang di sini batas ini ke utara. Oke. Nah, nanti apa ya? Hasilnya tuh bakal berlawanan arah. Bentar. Oke, langsung aja ya kita bagi sesuai satuan batuan. Nah, kita start editing, terus kita create feature. Nah, di sini cut polygon tools kita mainkan lagi. No selection ya. Udah kita select. Nah, si batas satuan ini buat pembatas untuk membagi satuan yang ada. Nah, untuk di penampang itu sebenarnya kita harus mengoreksi di apa sih yang aparan dip itu loh. Kalau misalkan di geostruktur, kalau kalian merhatiin praktikumnya dengan benar, itu pasti ada aparan dip. Cuman kalau pas geostruk laprak nyontek tuh kayaknya nggak paham. Nah, jadi secara sederhananya, karena penampang sayatannya itu nggak tegak lurus strike deep, itu nanti kita perlu ngoreksi. Cuman untuk kali ini kita nggak perlu melakukan koreksi-koreksi seperti itu karena lama. Oke? Karena output dari praktikum ini kan yang penting bisa menggunakan toolsnya. Nah, di sini coba aku pengen strike deepnya itu berapa ya? Custom aja, kita pakai custom. Berarti coba min 40. Min 40 kebalik, berarti 40. Nah, sini. Sip. Selanjutnya kita yang ini. Selanjutnya kita yang batas satuan yang satunya. Yang tadi udah, terus dari luar. Ini 40 lagi aja. Azimut. Sip, udah kita bagi satuan di penampang.
Coba kita save dulu, lalu stop. Nah, di sini coba bisa kita lihat. Nah, untuk yang bagian ini kemungkinan batu lempung kayaknya. Ini batu pasir, ini batu lempung. Coba kita make sure. Yap, betul. Nah, karena di sini dia kebagiannya cuma sedikit aja kan areanya. Nah, batu lempung, lalu yang paling banyak itu yang batu pasir. Oke, langsung kita bagi lagi. Add field lagi, add field. Keterangan teks. Oke, kita close dulu lagi, kemudian start editing. Coba klik satu-satu nih, yang ini bagian mana nih, klik. Nah, ternyata yang di sini itu batu pasir. Ini batu lempung, batu pasir, clear selection, lalu editor, save edit, stop, close. Tinggal kita ke simbologinya. Mana sih? Nah, ini. Ah, anjir, salah bro. Salah. Nah, udah bener nih. Yang saya akan kita ganti warnanya. Oke, sip. Sekarang tinggal rekonstruksi lipatan. Metode apa? Metode freehand aja. Caranya kita, oh ya, batasnya di mana sih? Batasnya nah di sini. Batas sumbunya di sini. Karena kalau hasil PKL itu launchnya kemana? Bentar. Oh, ke barat daya. Oke. Nah, itu sebenarnya miringnya itu ke barat daya itu ada analisisnya tersendiri. Ada alasan kenapa si lipatannya itu lebih panjang ke barat daya. Rebahnya ke barat daya. Nah, tapi itu kita nggak bahas lah. Terus kita ke katalog. Sebenarnya untuk rekonstruksi ini kalian bisa aja pakai apa ya, software edit kayak Corel dan lain-lain. Cuman bebas sih sebenarnya, kalau misalkan bisa pakai Corel aja, kalau enggak ya bisa pakai dari ArcGIS. Ini coba kita start edit. Editor, editing Windows, create video. Woi, diem apa? Nggak bisa, cowok. Udah bodo amat, ini salah banana mah Hanif ganggu.
Sorry ya guys, ini nggak bisa di pause. Sebenarnya kalau mau pause itu males. Ayo kita resume. Jadi, oke kita lanjut. Merebahnya ke, woi, diem lah. Ngapain sih kesini? Soalnya apa? Gue usir lo. Nah, di sini sumbu lipatannya kan. Coba kita tarik nih dari mana ya? Oke, kita kira-kira kayaknya kelamaan videonya, emang lama sih. Awas aja ngeluh-ngeluh. Anjay, udah. Terus kita bikin lagi, satu lagi. Dua lah, batu lempung batu pasir. Cuman kan karena anti clean. Iya. Anjay, ini freehand nih kesukaan kalian. Nggak pusing-pusing kan? Nggak kayak king. Ini kesukaan orang geologi nih yang nggak mau mikir. Pakai freehand. Nggak gini harusnya. Ini bukan nyontek ya, ini peta saya sendiri. Empat. Nah biasanya kalau misalkan merebahnya itu ke barat daya, nah bagian barat daya ini biasanya yang bakal jadi lebih terjal untuk deepnya. Ini kok nggak bisa dikontrol Z sih? Ya sudah seperti ini saja untuk rekonstruksi, walaupun hasilnya kurang maksimal, namun tidak apa-apa. Kita save saja. Stop. Kita add fill dulu nih, mau ngebedain buat si aksial plan-nya. Kok label sih? Ini cari garis putus-putus ya, karena kan untuk rekonstruksi itu kan dia interpretatif. Yang mana ya? Yang ini aja nih, yang 4 boleh nih. 5, oke. Nah, jadinya kayak gini. Sip.
Untuk rekonstruksi udah kita lakukan, sekarang layouting. 2 menit nih. Udah 50 menit. Ya, tidak masalah. Sekarang kita coba landscape. Judulnya apa sih?
Oke, kalian ambil lah. Bikin video gue. Ajis. Yoi. Hari. Oh, Abi. Bodo amat lah. Jadi. Ini belum kelar berarti tadi. Gua kelarin, Cok. Males gua. Banyak banget error. Mau sampai jam berapa anjir kalau keluar? Subuh kali. Kan udah pernah bikin gitu ya? Yang kemarin. Hah? Udah pernah bikin gak sih? Udah, cuman kan beda kafling. Ntar repot. Do you feel like I'm a Nah ini biasanya layoutnya tuh harus di custom ini, enggak A4. Bodo amat, gue kayaknya custom sesuai mau gue aja, Dip. Bebas bos. Bebas bos. Stand bebas. Akhirnya. Pak ini drone kayak apa? Handphone. Aplikasi. 3D model. Mancing apa? Gue pengen banget foto kita, Cok, pakai drone. Coba ntar. Iya. Film dokumenter guys. Gaya banget. Ini peta geologi keluaran baru, bukan SNI tapi SNR. Standar Ryan.
Ini untuk layouting sendiri aja ya, nanti sisanya kalian gak usah tutorial lah layouting. Oke, sampai jumpa, terima kasih.